Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami mengenai pariwisata, yaitu pengembangan dari tempat wisata Museum Dirgantara Mandala. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Julian Nathanael dengan NPM 2207-12152. Perkenalkan, nama saya Made Ivan Jasa Fitra Girinata, nomor NPM 2207-12063. Perkenalkan, nama saya Petrus Juan Pradipta Rendarta, NPM saya 220712-039. Yang pertama, saya akan menjelaskan informasi seputar Museum Dirgantara Mandala yang sudah kami kunjungi. Museum Dirgantara Mandala terletak di Lanut Adi Sucipto, tepatnya di Jalan Raya Janti, Karangjanbe, Maguwo Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum Dirgantara Mandala buka dari hari Senin hingga hari Minggu, pada pukul 8:30 hingga jam 4 sore. Untuk harga tiket masuk museum ini dibanderol sebesar Rp6.000, baik untuk anak-anak dan orang dewasa. Berikut adalah letak Museum Dirgantara Mandala jika dilihat dari Google Maps. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah mengenai Museum Dirgantara Mandala. Atas gagasan pimpinan TNI AU, maka didirikanlah Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala sebagai tempat untuk mengabadikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan peristiwa bersejarah di lingkungan TNI AU. Museum ini telah diresmikan pada tanggal 4 April 1969 oleh Panglima Angkatan Udara pada saat itu, yaitu Laksamana Udara Rusmin Nuryadin. Awalnya, museum berada di Jalan Tanah Abang, Jakarta. Akan tetapi, museum kemudian dipindahkan ke Yogyakarta karena dianggap sebagai tempat penting lahirnya TNI AU dan pusat kegiatan TNI AU. Pimpinan TNI AU kemudian menunjuk gedung bekas pabrik gula di Wonocatur, Lanut Adi Sucipto, yang pada masa pendudukan Jepang digunakan sebagai gudang logistik, untuk kemudian digunakan sebagai Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Pada tanggal 17 Desember 1982, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Ashadi Cahyadi, menandatangani sebuah prasasti. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 1984, Kepala Staf TNI AU, Marsikal TNI Soekardi, meresmikan penggunaan gedung yang sudah direnovasi tersebut sebagai Gedung Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala dengan luas area museum seluruhnya kurang lebih 4,2 hektar dan luas bangunan seluruhnya yang digunakan adalah 8.765 meter persegi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan koleksi apa saja yang terdapat di Museum Dirgantara Mandala. Koleksi di Museum Dirgantara Mandala berisi benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Angkatan Udara Indonesia. Selain itu, museum ini juga menyimpan sejumlah foto tokoh-tokoh sejarah Angkatan Udara Indonesia, serta diorama peristiwa penting di masa lalu. Sejumlah pesawat tempur dan replika yang ada di museum ini kebanyakan berasal dari masa Perang Dunia Kedua dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah foto-foto koleksi yang ada di Museum Dirgantara Mandala yang kami ambil saat berkunjung ke museum tersebut. Selanjutnya, teman saya Ivan akan menjelaskan masalah dan target untuk dicapai.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi yang terdapat pada Museum Dirgantara Mandala. Yang pertama, ada objek museum yang tidak terproteksi. Jika kita berikan contoh, banyak pengunjung mampu menyentuh barang-barang yang sudah lama atau antik seperti pesawat, misil, dan senjata yang dipajang di area tersebut. Saat pengunjung tidak berhati-hati, pengunjung dapat tidak sengaja merusak benda-benda antik tersebut. Jadi solusi yang diberikan yaitu diberikan pagar di beberapa titik area supaya ada pemisah antara pengunjung dan benda-benda antik tersebut. Yang kedua, hanggar satu yang terlalu sepi sehingga memberikan rasa hampa. Walaupun terdapat layar touchscreen di dalamnya berisi sejarah TNI AU, hanggar tersebut masih terlihat kosong dan terdapat banyak peluang yang bisa diberikan. Salah satunya yaitu dibuat patung di dalam hanggar tersebut, sehingga pengunjung dapat tahu tentang sejarah patung tersebut dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada beberapa hanggar yang minim pencahayaan sehingga terlihat gelap. Pencahayaan merupakan peran penting di dalam museum ini. Jika terdapat minimnya pencahayaan, kesan yang ditawarkan dari museum tersebut tergolong seram dan menakutkan. Jadi solusi yang dapat kami berikan yaitu dipasang lampu di beberapa area tertentu sehingga dapat menerangkan sesiangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang target dan solusi yang dapat dicapai di Museum Dirgantara Mandala ini. Yang pertama, ada budaya. Museum ini sebagai tempat mengabadikan dan mendokumentasikan kegiatan dan peristiwa bersejarah di lingkungan TNI AU, serta mengajarkan kepada generasi muda tentang sejarah-sejarah TNI AU. Yang kedua, ada ekonomi. Banyaknya pengunjung yang datang sehingga meningkatkan pendapatan museum, yang dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembaruan museum. Saya akan menjelaskan tentang rencana-rencana kasar untuk perubahan di Museum Dirgantara Mandala. Berikut adalah rencana-rencana kasar yang sudah kami diskusikan bersama untuk perubahan pada Museum Dirgantara Mandala. Yang pertama, ketika kami pergi ke Museum Dirgantara Mandala, kami sangat kebingungan ingin pergi kemana saja karena tidak adanya penunjuk jalan. Maka dari itu, kami berencana untuk menambahkan beberapa penunjuk jalan di sekitar museum, seperti penunjuk jalan untuk tempat koleksi dari museum, penunjuk jalan untuk ke toilet, parkiran, dan sebagainya. Sehingga mempermudah pengunjung untuk mengetahui lokasi dan juga mempermudah pengunjung untuk mencari rute selama berada di museum. Kedua, Museum Dirgantara Mandala memiliki area yang cukup luas, dan juga sebagian dari koleksi pesawat di Museum Dirgantara Mandala berada di luar ruangan atau outdoor, sehingga seringkali kita merasa lelah ketika berjalan di jalan area outdoor museum. Ketika kita ingin mencari tempat peristirahatan, sebagian besar tempat beristirahat berada di outdoor dan tidak terlindungi bagian atasnya, sehingga ketika kita ingin beristirahat, kita merasa kepanasan seperti sedang dijemur di tengah lapangan. Dan ketika hujan, sangat sulit untuk mencari tempat berteduh, karena kebanyakan kursi yang ada tidak memiliki penutup di bagian atasnya. Maka dari itu, kami berencana untuk mengganti tempat duduk yang berada di outdoor dengan set meja kursi taman agar para pengunjung tidak merasa kepanasan saat sedang beristirahat. Dan juga ketika sedang hujan, pengunjung tidak kehujanan. Yang ketiga, saat kami tiba di Museum Dirgantara Mandala, kami kesulitan untuk mencari tempat parkir karena kami tidak bisa membedakan mana tempat parkir untuk motor, mana tempat parkir untuk mobil, dan mana tempat parkir untuk bis. Ketika kami ingin parkir, kami juga merasa kesulitan untuk meletakkan kendaraan kami karena banyak yang parkir sembarangan dan tempat parkir yang tidak terorganisir dengan baik.
pada saat hujan, kendaraan kami juga kebasahan karena tidak adanya atap yang dapat melindungi kendaraan yang sedang diparkir. Maka dari itu, kami berencana untuk membuat tempat parkir untuk setiap jenis kendaraan, sehingga kendaraan dapat tertata dengan rapi dan mudah untuk mencari kendaraan kita. Juga, kendaraan tidak kebasahan saat turun hujan. Keempat, Museum Dirgantara Mandala memiliki beragam koleksi pesawat, senjata, seragam para anggota TNI AU, dan lain-lain. Tetapi ketika kami pergi ke sana, kami merasa bosan dan hanya tertarik untuk mengunjunginya sekali saja, karena kami hanya sekadar melihat-lihat koleksi yang ada di sana. Di Museum Dirgantara Mandala memiliki sebagian area yang kosong, yang kami rasa dapat dimanfaatkan. Kami berencana untuk menjadikan area yang kosong itu sebagai wahana paintball, sehingga semua area yang ada di Museum Dirgantara Mandala dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan juga kami mengharapkan wahana paintball ini dapat menjadi daya tarik para pengunjung agar mau pergi ke Museum Dirgantara Mandala untuk berulang-ulang kali. Kelima, saat di Museum Dirgantara Mandala, kami merasa museum ini sangat sepi suasananya dan kurang menarik perhatian dari para pengunjung. Kami berencana untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk digunakan sebagai pertunjukan drum band Taruna AAU pada hari-hari penting TNI AU, sehingga para pengunjung dapat merasa terhibur dengan adanya pertunjukan ini dan suasana di museum semakin meriah. Keenam, di Museum Dirgantara Mandala memiliki beberapa kios di depan museum yang digunakan untuk menjual makanan, minuman, dan barang-barang lainnya. Tetapi kami merasa kios-kios tersebut kurang menarik perhatian pengunjung dan hanya sekadar menjual kebutuhan dari para pengunjung. Maka dari itu, kami berencana untuk membuat kafe yang bertemakan TNI AU di area kosong. Kenapa kami tidak membangun di area kios? Karena kios tersebut digunakan sebagai mata pencarian bagi orang-orang yang telah menyewa kios tersebut. Dan juga di Museum Dirgantara Mandala masih memiliki beberapa lahan kosong yang sekiranya dapat digunakan sebagai tempat pembangunan kafe. Kami ingin membangun kafe ini sebagai daya tarik bagi para pengunjung, agar dapat merasakan pengalaman yang berbeda dari kafe-kafe lainnya. Di kafe ini juga menyediakan makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi para TNI AU, agar para pengunjung dapat merasakan bagaimana rasa dari makanan dan minuman dari para anggota TNI AU. Jadi guys, terima kasih telah menonton video kami. Jika ada kesalahan apapun, kami mohon maaf ya. Bye!